Anda kembali di iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, ekspresi calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka jadi perbincangan saat Prabowo menjawab pelanggaran etik yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Gibran saat itu berdiri meminta pendukungnya untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Debat perdana Pilpres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum Selasa kemarin menjadi perhatian publik. Salah satunya saat Prabowo ditanya Capres Anies Baswedan mengenai perasaannya mendengar keputusan MK soal putusan batas usia Capres-Cawapres yang ternyata melanggar etik. Pada tanggal 25 dan kemudian di MK dibentuk MK. Saat Prabowo menjawab pertanyaan Anies, Cawapres Gibran yang awalnya duduk tenang di bangku penonton langsung berdiri dan meminta pendukungnya untuk memberi semangat Prabowo lebih keras lagi. Cawapres Prabowo ini kemudian dicolek pendukungnya untuk duduk kembali. Saya tidak punya apa-apa, saya sudah siap mati untuk negara ini. Meski sempat memanas di debat perdana ini, para calon presiden bersalaman di akhir acara. Selanjutnya, debat kedua Pilpres 2024 akan dilaksanakan pada 22 Desember mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Tiga calon presiden telah beradu gagasan di debat perdana Pilpres 2024, saling serang antar calon pun tak terhindarkan. Lalu bagaimana penampilan para capres di debat perdana kemarin? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Effendi Ghazali. Selamat malam Pak Effendi. Selamat malam Mirza, selamat malam para pemirsa. Iya. Maaf lagi Pak, di perjalanan, mudah-mudahan gambar dan suaranya cukup jelas. Baik, cukup jelas Bapak. Menurut Bapak seperti apa Pak para calon presiden melewati debat kemarin? Ya, yang pertama debat ini, maksud saya debat Pilpres kali ini menjadi agak panas dan sesuatu yang ditunggu-tunggu serta agak sensitif justru karena adanya Gibran ya, dan kemudian ada juga seruan-seruan bahwa Pilpres ini akan selesai dalam satu putaran. Padahal pemilih yang bimbang itu menurut Litbang Kompas masih 28,7%. Jadi kembali ke pertanyaan Mirza, debat kemarin sangat menarik dan kami ini para komunikolog Indonesia berpikir bahwa ketiga capres tampil maksimal dan betul ada dua yang agak ngegas gitu. Baik, lalu dari debat kemarin, menurut Bapak sendiri seberapa besar pengaruhnya terhadap elektabilitas para capres? Karena masing-masing kan juga ada yang membawakannya secara percaya diri, tapi ada juga yang sedikit terbawa emosi. Ya, Mirza, banyak sekali variasi yang bisa diperoleh dari itu. Misalnya ketika Pak Prabowo mengucapkan nama Anies itu 25 kali, mengucapkan nama Ganjar 7 kali misalnya, itu kan menunjukkan bahwa ini ada arah khusus kepada Anies yang kebetulan tampil sangat kuat dan gemilang ya, sebagai memang Anies itu kalau untuk orasi atau untuk debat terbaik. Nah, pada bagian lain kita lihat bahwa Ganjar seperti menikmati ketika ada dua orang yang ngegas. Bahkan Ganjar mengatakan, saya jadi nggak enak hati nih karena saya harus melihat ada teman yang saling buka buku atau menagih janji lama. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, maka saya rasa karena ini baru debat pertama, mungkin tidak langsung membuat orang akan berpindah pilihan, tapi potensi yang 28,7% pemilih bimbang serta 40% pemilih masih bisa pindah suaranya, menurut saya itu pengaruhnya pada awal ini mungkin tidak terlalu besar. Litbang Kompas juga melihat kemungkinan pemilihnya yang pindah itu 9,7% dengan margin of error 8,84% gitu. Jadi masih kecil pada debat pertama ini, Mirza. Berarti belum terlalu terlihat ya ada pengaruh elektabilitas. Tapi ngomong-ngomong soal ngegas, siapa nih Pak sebenarnya capres 1, 2, atau 3 yang ngegas kemarin menurut Bapak? Kalau kita lihat langsung minimal dari pilihan kata ya, itu kan saya sebutkan tadi bahwa Pak Prabowo menyebut 25 kali nama Anies dan kemudian hanya
7 kali nama Ganjar. Berarti yang ngegas memang antara Pak Prabowo dengan Anies. Walaupun di sana sini ada juga kan pertanyaan Ganjar yang cukup kuat, yang menanyakan mengenai di mana misalnya kuburan para aktivis yang pernah mengalami penculikan dan hal-hal seperti itu. Jadi yang ngegas dalam hal ini betul antara Pak Prabowo dengan Pak Anies ya, walaupun di sana sini Ganjar juga ikut masuk. Dan ngegas atau tidak kan artinya pertanyaan kritis itu memang wajib dalam debat, Mirza dan para pemirsa. Baik Pak, lalu bagaimana nih evaluasi Anda terkait penyelenggaraan debat perdana oleh KPU? Mungkin ada yang kurang dan sebaiknya perlu dilakukan pada saat debat kedua nantinya. Yang pertama, kasihan itu ya para capres kita berdirinya seperti itu agak lama. Kalau boleh diberikan podium ya, dan mungkin ada juga kertas untuk mencatat sedikit-sedikit. Yang kedua, lebih kasihan lagi para panelisnya, Mirza. Mereka berkumpul, kemudian kalau nggak salah saya itu harus diisolasi dalam tanda petik ya, artinya tidak ketemu orang, lalu membuat pertanyaan. Tapi pada saat debat itu mereka lebih terlihat seperti drawing Piala Dunia U17 kemarin itu, lebih menunjukkan angka-angka, simbol-simbol untuk kemudian menuju ke pertanyaan. Saya rasa kalau melihat kualitas dari para capres kita itu sudah bisa saling berdebat dengan bebas, harusnya pertanyaannya bisa langsung disampaikan oleh panelis ya, nggak usah khawatir. Dan ditambah juga pengundian yang panjang itu seperti pernak-pernik yang menghabiskan waktu kita, Mirza. Baik, berarti itu yang sebaiknya tidak terjadi lagi di debat kedua nantinya. Baik, terima kasih Bapak Effendi Ghazali selaku pengamat politik sudah bergabung di iNews malam ini.